Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel ini, yaitu channel Ahmad Khan Official 25. Di kali ini saya spesial, yaitu ada teman saya yaitu Ali. Nah, di sini dia juga punya channel, yaitu channelnya Ali Arvido. Jadi sebelum memulai ini, maka jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan di bawah kolom komentar. Silahkan komen di bawah komentar. Oke. Pertanyaan buat teman-teman gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tema tentang apa? Edisi Misteri. Oke, berarti di sini kita edisi misteri ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada saudara Ahmad, yang dimana beliau pengetahuannya lebih luas tentang misteri. Oke, di sini kita akan berbagi pengalaman. Dan pertama mungkin saya mau bertanya dulu terhadap sahabat saya Ali, apa pengalaman dan kesan-kesannya? Maksudnya pengalaman di dalam kesehariannya yang mungkin pernah melihat atau merasakan hal-hal yang gaib. Nah, apa yang Anda rasakan sebelum mungkin di kampung atau di mana? Coba ceritakan kepada kita. Jadi saya pernah rumah kosong. Jadi saya sendirian. Cuma saya ada tetangga yang pastinya sih ada sekelebatan, tapi saya itu nggak tahu apa. Mungkin Bang Ahmad bisa jelaskan itu apa? Mungkin maksudnya Ali ini melihat pas di sana sendirian, tapi melihat ada sesosok atau sekelebatan gitu ya. Saya lihat tuh agak hitam sih, sekelebatan bayangan kayak gitu, tapi saya nggak jelas. Hitam apa putih? Hitam. Oh, hitam. Dari samping sih, dari samping saya cuma selewat aja dari mata saya. Nah, kejadian itu kira-kira umur Ali itu berapa kira-kira? Dulu sih umur berapa ya? Sekitaran belasan tahun, 19 tahun. Saya udah 20 tahun lebih lah sekarang. Itu udah berapa tahun ke belakang lah. Jadi pernah melihat sesosok yang warna hitam Kelebatan doang ya. Ya mungkin karena apa ya? Kalau dari mungkin kelebatan atau warna hitam itu, kalau warna putih kita tahu lah apa gitu kan. Tapi dengan sekelebatan itu bisa apa ya? Kemungkinan mungkin sosok jin, tetapi dia tidak melihatkan secara keseluruhan, tapi secara selewatan. Jadi secara dia ingin melihatkan atau bahwa dia itu berada di sana, ingin melihatkan eksistensinya di daerah sana, seperti itu. Tapi gini Bang ya, semenjak itu saya lihat sekelebatan itu, saya dengar juga itu suara gerak kaki, suara-suara yang gak jelas. Jadi saya agak keganggu gitu. Gimana apa? Jadi saya merasa terganggu tentang pendengaran suara-suara yang kayak gitu. Jadi bulu saya tuh agak merinding, ya ketawa, nangis. Itu mungkin teman-teman di sana yang lagi nonton, kalau mau pengen bertanya, silakan aja ke Pak Ahmad kan, soalnya dia tahu tentang misteri tadi. Mungkin bisa komen di bawah ya teman-teman. Jadi gini Bang ya, semenjak itu saya agak merinding. Nah disitulah saya ya udahlah, daripada nggak bakalan beres, saya balik aja ke rumah gitu. Waktunya sih sore
Sekitar sore. Sore-sore jam 5-an. Oh, jadi bukan malam, bukan? Bukan, lebih. Kalau malam saya nggak berani lah. Oke. Ya mungkin kalau saya rasakan di dalam apa ya? Di dalam ali ini itu sedikitnya ya agak-agak terbuka, tapi tidak terlalu peka sih. Maksudnya enggak tapi tidak terlalu peka. Enggak, yang maksud saya tanyakan kepada Bang tuh peka terhadap ini dari hati saya apa dari mana? Kayaknya sih sepertinya gitu, sepertinya saya kurang tahu juga. Dari apa? Kebuka ya? Yang maksud saya tanyakan kebuka itu apa? Tentang diri saya. Jadi maksudnya gini, Saya soalnya kurang paham tuh ya. Jadi tanya aja kepada Bang Ahmad kan ya, lebih tahu gitu. ya ini juga sebenarnya bukan lebih tahu ya, tapi ini mungkin sedikit pengetahuan yang pernah diajarkan sama saya juga. Jadi setiap manusia itu, di setiap tubuh manusia itu sebenarnya dia mempunyai apa ya, kekuatan yang memang besar. Bahkan kekuatannya, jika seseorang itu apa ya, mempunyai kekuatan dari bangsa manusia, maka bisa menembus jin. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang itu belum bisa menemukan. Kenapa? Ada yang seperti ini, ada kekuatan itu yang memang bawaan dari lahir, atau biasa kita sebut itu apa? Indigo. Nah, kalau indigo itu biasanya bawaan dari lahir. Nah, berbeda dengan orang-orang biasa yang memang dipelajari bagaimana seseorang itu bisa apa ya, bisa melihat sesuatu itu harus dipelajari tentang masalah hal-hal seperti itu. Jadi semua orang sebenarnya bisa mempelajari, tapi ada yang memang kepekaannya itu tinggi, ada yang memang kepekaannya itu rendah. Seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi supaya lebih tahu gitu penjelasan dari Bang Ahmad Official 25. Oke, di sini saya mungkin sedikit akan berbagi pengalaman. Ya. Jadi dulu ketika saya masih kecil, dulu pernah, ini pertama kali ya, pertama kali saya pernah melihat sesosok yang memang kalau dibicarakan dengan apa ya, kalau dibicarakan secara langsung itu susah. Kenapa? Pengalaman saya dulu itu, saya pernah melihat sesuatu yang apa ya, itu seperti manusia tapi bukan manusia. Jadi perwujudannya kayak gimana ya? Perwujudan apakah halus, apakah kasar, apa gimana? kalau secara itu kan malam kan, jadi kalau malam itu enggak terlalu jelas lihatnya itu seperti bagaimana apa ya, bentuk yang memang aslinya. Tetapi kalau lihat itu memang seperti manusia, tetapi di wajahnya itu mana ya, benar-benar menyeramkan. Tapi kan saya dulu tidak tahu makhluk apa itu, saya kira manusia, tetapi kok mukanya aneh banget gitu kan, mukanya aneh sampai saya wow, tapi serem banget. Tapi kan saya nggak tahu masa serem sama manusia. Nah, saya mencoba untuk tidak takut. Nah, terus saya memanggil mama saya di rumah. Kata saya, "Bang, coba lihat ada orang tuh di sana, tapi dia nggak gerak, nggak apa, diem aja. Dia itu apa ya, duduk terus duduk diri." Nah, saya panggil. Nah, ketika dipanggil itu nggak ada. Pas dia kata mama saya, "Mana, Ma? Itu di situ, mandi di situ." Nah, dari mulai di situ saya apa ya, terus-terusan seperti gampang kalau melihat itu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang tadi dijelaskan tuh udah kebuka. Yang kayak ada juga yang bisa kebuka dengan mata batinnya, dari indra pengetahuan, indra keenam kayak gitu ya. Mitos-mitos kayak gitu, tapi nggak tahu sih, hanya Bang Ahmad Official yang tahu. Sedikitnya memberi ilmu kepada teman-teman. Nah, kita lanjut tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya di rumah uak saya, benar-benar saya nggak tahu yang namanya hantu, saya nggak tahu yang namanya, nggak tahu pokoknya. Nah, ketika
saya tidur di rumah uak saya. Nah, ketika saya tidur di rumah uak saya itu, saya nggak tahu melihat, saya kira sesosok putri ya, yang apa ya, mungkin kalau kita bilang mencuri pocong. Jadi seperti apa ya, mau sholat kan biasa kan, kalau mau sholat pakai mukena, masuk mukena. Tetapi yang jadi anehnya itu malam di tempat sholat sendiri. Jam berapa Pak? Mungkin kalau saya kira-kirakan itu antara jam 2 jam 3, atau mungkin dari jam 1 jam 2 jam 3, antara itulah pokoknya. Berarti mau menjelang subuh. Ya, sepertiga malam. Nah, Tuhan saya lagi tidur posisi di kursi. Saya lihat, tapi yang jadi anehnya enggak gerak, enggak apa. Itu saya lihat di sini. Apa gitu kan? Wah, saya sholat tengah malam, tetapi sholatnya itu, jadi sahabat gini, sholatnya itu apa ya? Enggak ruku, enggak apa gitu. Jadi dia itu berdiri terus. Nah, saya kan di situ bingung ya, Nah, di situ saya tidak menghirau karena ada mungkin itu ya. Tapi di situ bulu kuduk saya benar-benar merinding banget. Tapi itu kejadiannya di dalam musola atau di luar musolanya? Itu bukan di musola tapi di rumah. Oh, di rumah. Jadi tengah kan kalau sholat kan di rumah. Iya, di rumah. Terus biasa gitu kan. Nah, itu malam dan apa ya? Biasa kan kalau sholat kan lampunya dinyala. Ini enggak. Jadi saya bertanya nih ke buah saya pas siangnya. Jadi pas siangnya saya bertanya, wah